Nah, di sini ada jurnalnya, di jurnal tahun 2005. Ini ada cowoknya. Oke. Jadi biar gampang di sini kan udah ada kode akun. Nah, kita insert dulu. Di sini jurnal. Jurnal. Nah, di sini udah ada kode akun. Di sini cowok ya. Nah, ini bisa kita ganti biar gampang. Jadi cowok. Oke. Berarti dari sini kita pakai VLOOKUP ya untuk memanggil kode akun ini dari sini. Nanti kode akun ini kan kode akun. Nah, nanti bakal munculin nama akun yang ada di sini ke jurnal tahun 2005. Caranya pakai VLOOKUP, kode akun ini, terus tabel arahnya itu cowok tadi kan. Nah, berarti kita ngambil kolom yang ketiga. Ini false. Nah, di sini NA. Kenapa di sini NA? Karena VLOOKUP ini ngambil paling kiri. Nomor paling kiri. Di sini kan paling kirinya nomor ya. Sini nomor, makanya di sini nggak muncul nih. Jadi NA VLOOKUP-nya. Nah, kalau kita coba hapus nomornya, kita hapus ya. Kita hapus. Terus di sini kita ganti lagi. Di sini keterangannya cowok juga ternyata. Cowok satu aja deh. Cowok satu. Oke. Di sini cowok satu. Ini berarti ngambil kolom kedua. Nah, ini bakal muncul. Jadi kas kecil. Kayak gitu. Ini udah muncul kas kecil, tinggal tarik aja ke bawah. Klik 2 kali. Nah, ini. Jadi kita udah munculin jurnal. Di jurnal umum dari auditan. Di situ kita melakukan validasi nih. Yang pertama kita validasi dulu dari tanggalnya. Ada nggak sih transaksi di luar dari tahun 2005 di jurnal ini? Ini kan jurnal tahun 2005 ya. Nah, kita cek nih, ada nggak sih di luar tahun 2005 atau 2004, 2006 kayak gitu. Kita cek dari sini aja gampangnya. Di filter ini, nah kita cek ternyata di sini udah bener ya. Udah valid nih. Dari tanggalnya ternyata di sini jurnalnya itu udah semua tahun 2005. Jadi dari segi cut off-nya ini nggak masalah. Ini udah clear dari segi cut off-nya. Oke. Nah, kode akun juga nanti kita kode akun setelah kita uji cut off. Nah, kita uji akurasinya dulu di sini. Uji akurasi itu dari sini E2 ya. E2. Sum E2 sampai E4736. E2 sampai 4736. Nah, E2 sampai E4736. Loh, kok gini? Sum. Ya. Ini E2 4736. Nah, ini saldo yang ada di debit. Nah, kita cocokkan dengan saldo yang di kredit. Nah, ternyata di sini ada selisih ya. Ada selisih sebesar 50.000 atau kelebihan di kredit nih. Kita tandain ternyata ada kelebihan 50.000 di sisi kredit. Ini dari segi akurasinya ya, pengujian akurasi. Nah, selanjutnya kita uji lagi nih. Jurnal yang ada di sini itu udah bener belum sesuai dengan yang ada di COA ini. Caranya kita cek lagi. Cara yang gampang itu pakai filter aja.
pakai filter, berarti kita cek di sini ada nggak sih yang nggak sesuai. Biasanya kalau nggak sesuai itu NA. Nah, ternyata di sini ada nih NA. Coba kita cek NA ini. Nah, ternyata di sini NA itu kode akunnya 111112. Satunya 4 kali, duanya sekali. Nah, kita cek di sini, ternyata nggak sesuai sama di sini. Seharusnya kan 111 tuh 5 kali, deposito berjangka. Nah, di sini satunya 4 kali, terus 2. Nggak sesuai yang ada di sini. Atau nggak ada kode akun ini, kode akun yang di jurnal ini tuh nggak ada di COA-nya, kayak gitu. Makanya ini nggak sesuai nih. Nah, kita tandain di sini ada yang salah pencatatannya atau klasifikasinya itu nggak sesuai dengan yang ada di COA perusahaan. Kita tandain di sini nomor bukti JV0026. Oke, ini kita restart dulu, filter kita hilangin, terus nomor bukti kita filter lagi, filter. Tadi di sini JV0026. Nah, ini kita munculin. Nah, ternyata di sini ada yang salah. Ini NA kan. Terus kode akunnya nggak ada yang ada di COA kayak gitu. Makanya kita tandain salah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pelan-pelan. Oh iya ya. Dari mana yang ketinggalan? Nggak ketinggalan sih, tapi pelan-pelan. Oke. Dari ulang ya. Jadi paling gampang memvalidasi itu pakai filter. Yang pertama kan kita memvalidasi tanggal ya. Memvalidasi tanggal ini lihat dari sini. Ini ternyata 2005 udah bener semua kan. Sesuai dengan jurnal di sini tahun 2005. Kayak gitu. Oke, dari tanggal udah. Terus kita melakukan pengujian dari akurasinya. Akurasi dari sisi debit di sini. Sum di sisi debit ternyata nilainya sebesar 51 sekian. Nah, di sisi kredit kita tarik aja ke sini 5188.500. Nah, ternyata saldo debit sama kredit ini nggak balance. Atau ada selisih di ini harusnya sini ya. Seharusnya di sisi debitnya itu understated di sini 50.000 kayak gitu. Nah, kita biarin aja nih 50.000. Berarti ini udah temuan kita kan, ada selisih 50.000 kayak gitu. Nah, dari sisi debit kreditnya kita udah selesai, kita tandai nih ada understated di debit 50.000. Oke, setelah itu lanjut ke pengujian dari ininya tadi apa sih? Dari jurnalnya. Sini. Pengujian jurnal, kita lihat nih. Nah, ini kan yang ada di jurnal ini tuh udah pasti bakal muncul gitu. Karena kode akun yang ada di sini, kita dari sini kan, dari COA ini nih. Gitu. Itu udah pasti muncul. Kalau nggak ada muncul, kalau ada yang NA, artinya ada yang masalah datanya. Atau kode akunnya nggak sesuai. Nah, gampang yang kita lihat dari sini aja. Ini saya hilangin. Nah, ini kan udah sesuai semua ya berarti ya. Ini udah aman semua. Udah aman semua. Nah, ternyata di sini ada yang NA. NA-nya kita klik. Nah, sini. NA ini ternyata dari nomor bukti JV0026. Ini kalau kita lihat NA-nya doang, ini kan cuma kreditnya doang yang ada pasangannya. Nah, biar gampang, ini kita hilangin dulu filternya. Clear filter from jurnal. Terus tadi ada di nomor bukti di JV0026. Nah, di sini. Nah, ternyata itu dari transaksi pembentukan kas kecil. Oke. Dari sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Kalau ada yang kecepatan langsung aja ya. Omongin aja.
Oke, kalau nggak ada, ternyata ini ada yang salah kan? Ini kita copy ke sheet yang baru. Ini sheet 1. Ini list yang salah ya. List transaksi yang salah. Copy sini. Oh. Ini kita copy. Ini. Kemudian oh. Nah, ini ya. Ini ada transaksi yang salah. Nah, ini kita tambahin. Oke. Nah, dari sini kan kita tahu nih, jurnal dari pembentukan kas kecil itu sebenarnya apa? Jurnal pembentukan kas kecil itu kan seharusnya di sini ya. Ini kan jurnal salah. Ini jurnal salah. Ya kan? Berarti di sini kita buat jurnal seharusnya. Jurnal seharusnya. Nah, jurnal seharusnya itu berarti di sini audit ya. 001. Di sini jurnal seharusnya itu kas kecil pada Bank Mandiri. Nah, kita asumsinya pembentukan kas kecil itu dari Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan aja ya di sini. Kita buat asumsi aja. Kita pakai cluster value. Nah, di sini nilainya itu 50.000. Kayak gitu. Ini jurnal seharusnya pembentukan kas kecil. Nah, berarti di sini ini jurnal seharusnya. Tinggal saya aja deh. Ini AU 001. Ini 31 Desember ya. Kita ikutin yang di sini berarti 12/31/2005. Iya, ini. Oke. Di sini jurnal usulan koreksinya. Jurnal usulan koreksi. Jurnal usulan koreksinya berarti tinggal ininya aja kan. NA-nya kita harus hapus, berarti di sini NA pas kita hapus 50.000, kita harus munculin kas kecil di debit, berarti kas kecil 50.000. Oke. Berarti di kredit di sini Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan sebesar 100.000. Kayak gitu. Ini jurnal usulan koreksi dari auditor ya. Ini kan di debit ya Bank Mandiri cabang Jakarta Selatannya ini salah seharusnya. Seharusnya Bank Mandiri ini ada di kredit. Itu nilainya 100.000 berarti ya. Ini 50.000 untuk menghapus Bank Mandiri yang ada di debit, terus nambah 50.000 lagi untuk pembentukan kas kecil kayak gitu. Pembentukan kas kecil. Iya. Ini Nah, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Ini audit 1 ya. Ini audit. Oke. Atau ini biar gampang. Ini sini. Kita pakai pasta value. Kas kecil itu COA-nya 1101 ya. 11101. Nah, sini kita pakai VLOOKUP aja. VLOOKUP ini COA 1 ambil 2 false. Oh ya, di sini rumus VLOOKUP. Nah, ini D9 itu lookup value atau kita tuh mau ngambil kode dari sini kan yang bakal kita panggil nih datanya yang ada di COA. Nah, terus
COA1 ini tabel array atau tabel pemacunya gitu. Terus di sini kolom indeksnya kita mengambil kolom kedua. Terus ini false aja biasanya kayak gitu. Nah, ini tinggal kita tarik. Ini NA salah ya. Jadi di sini NA itu 1112. Ini kita ke sini aja. Nah, ini bakal NA. Ini kas kecilnya 11101. Ini 11103. Ini kita tarik ke bawah. Jurnal urusan koreksinya berarti NA-nya kita hapus, terus kita munculin kas kecil. Nah, kredit Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan di kredit. Oke, ini ada jurnal yang salah. Kita usulan koreksinya kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Sebelum kita lanjut. Oke, aman berarti ya. Nah, setelah itu kita reset lagi filternya, clear filter. Nah, terus kita uji nih, apakah debit ini tuh udah numbering gitu, bukan ada teks gitu. Jadi kalau misalkan ada teks, berarti dia nggak bakal bisa dijumlahin. Misalkan gini, ini 500.000 ya. Ini 500.000, ini 100.000, ini 50.000, tapi pakai teks nih. Ini teks kan di sini. Karena di sini ada tanda petik di awal. Nah, kalau kita sum, itu biasanya nggak bisa. Nah, yang 50.000 ini nggak terjumlah gitu. Makanya tadi ditanyain gimana caranya biar ini terkonversi ke numbering. Caranya berarti tadi value ini 50.000. Terus ini kita pindahin, ini kita pindahin. Sini. Ini kita pindahin ke sini. Nah, hasil yang sebelah kiri itu berbeda dengan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang di sini teks formatnya, nah di sebelah sini itu numbering gitu. Jadi kita pastiin dulu nih, semuanya yang ada di debit itu bukan teks atau number di sini ya. Semuanya yang ada di kolom E ini yang debit itu number. Terus di kolom F juga sama number. Caranya pakai formula is number, ini debit. Nah, kita tarik nih ke bawah. Tarik ke bawah. Gue ngomong sih. Is number. Ke bawah. Yang blank kita hilangin dulu. Ini biar bisa kita tarik. Is number. Itu harus di sebelah JIS. Kalau Gimana? mau narik rumusnya harus is numbernya harus di sebelah kiri. Soalnya itu kan kosong itunya. Ini ya? Harus di sana. Coba ya. Kalau dia kosong tuh nggak bisa dia. Oh iya benar. Aduh, lama banget. Nah, ini benar ya. Oke. Ini kita tarik juga ke sebelah kanan. Oke. Banyak banget ini. Nah, true ya. Nah, ini kita filter nih. Kita filter. Filter lagi. Filter ya. Kita filter. Paling gampang itu pakai filter ya kayak gini. Nah, terus kita cek nih. Oh, ternyata udah true semua atau udah numbering semua nih debit sama kredit. Coba kita cek yang kreditnya. Oh, ada yang false.
Taruh. Oh iya, ini false. Kenapa? Karena dia kan ini letaknya di sebelah kiri ya. Ini kan kosong kan, makanya ini false. Di sini ini true. Ini false, nggak masalah ya, karena di sini kan kosong kan. Emang sih. Nah, di sini kosong kan, jadi false yang ada di sini sebenarnya nggak masalah. Yang bermasalah ketika di sini ada isinya, tapi keterangannya nih false kayak gitu. Ini nggak masalah ya. Ini kan kosong semua tuh di kredit kayak gitu. Oke, kita select all semua. Berarti di sini nggak ada masalah. Pengecekan debit kredit itu numbering. Nah, habis itu kita cek nih. Sebenarnya selisih 50.000 itu ada kesalahan dari mana? Bisa pakai pivot table. Kita pakai pivot table aja. Insert pivot table dari sini terus ke bawah. Gini aja ya. Oke. Terus di sini berarti nomor bukti ini debit, sini kredit. Ini kita ganti, jangan lupa jadi sum ya. Di sum. Terus di sini juga sum. Ini biar enak dilihat, biar sama C-nya kita ganti format ini, titik aja, titik. Terus kita hilangin ini. Oke. Nah, dari sini kita cek nih. Ini sama dengan ini. Nah, ternyata di sini kita tarik dulu. Nah, ternyata di sini bukti nomor 000 atau saldo awal itu false atau nggak balance gitu saldonya. Nah, kita cari lagi ya. Ada nggak sih sebenarnya yang nggak balance lagi? Filter. Ini kita filter lagi, cari yang false. Nah, ternyata yang false itu cuma dari bukti 0000. Ini ya. Satu bukti aja nih ini. Ini grand total ya karena nggak balance di sini tuh karena dari sini kan JP000 itu nggak balance kayak gitu. Makanya bawahnya ikut nggak balance atau grand totalnya. Oke. Di sini ternyata ada yang salah. Kita lihat salahnya itu dari mana. Kan soal 1 temukan kesalahan pencatatan dan buat listnya, 2 buat journal adjustment dari poin 1. Nah, ini berarti soal 1 dan 2. Soal 1 dan 2. Oke. Mana sih tadi? Ini ya. Di sini dari bukti 0000. Nah, baru dari sini kita ketahuan ada yang salah. Nah, setelah itu kita trace ke jurnalnya. Kita tracing ke sini. Nomor buktinya kita filter. Nomor bukti kita filter. Munculin cuma bukti ini aja, saldo awal. Nah, ini. Oke, ini ya. Dilihat dari sini, nggak ada yang masalah kan sebenarnya dilihat dari sini. Nah, ini bisa dibuat asumsi aja ya. Ini bisa kita buat asumsi tergantung judgement masing-masing. Nah, kalau dari asumsi aku sendiri, di sini kan Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan udah dikurangi kan sebesar 50.000. Nah, berarti kita munculin lagi nih di saldo awalnya 50.000 gitu, biar nggak berkurang. Ini 002. 11103. Nah, ini kita pindahin ke sini. Di sini ada tambahan usulan jurnal koreksi yang kedua ya. Ini sebenarnya buktinya nggak terlalu kuat. Jurnal usulan koreksi yang kedua ya. Ini nilainya sebesar 50.000. Ya udah di debit aja kayak gini. Karena kan tadi saldonya itu kurang 50.000 kan di debit. Ya udah kita munculin nih. Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan di debit nilainya itu sebesar 50.000 kayak gitu. Sebenarnya ini buktinya nggak terlalu kuat, tapi satu-satunya ini aja gitu.
Tapi kalau misalnya ada temuan lain, ya bisa dikasih tahu aja ya, kayak gitu. Untuk sementara sih baru ketemu ini aja gitu. Asumsinya dari sini. Asumsinya di sini kan Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan 50.000 kredit, ya kan? Dari ini kan saling hapus nih. 50.000 sama 50.000. Ini 50.000 sama 50.000 saling hapus. Nah, terus Bank Mandiri cabang Jakarta Selatannya dikredit kan 50.000. Hilang kan 50.000 ini. Nah, itu asumsinya masuk di saldo awal tahun 2005 kayak gitu, sebesar 50.000 ini kayak gitu. Itu asumsi aja ya. Kalau misalkan ada asumsi lain, ya nggak apa-apa. Kan tergantung judgement masing-masing kayak gitu. Oke. Ini udah ketemu, ternyata di sini ada yang salah ya, katanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yes, mau Ya. nanya. Nah, Ini di sheet 2 ini kenapa kita nyari sum of debit sama sum of creditnya itu based on nomor bukti? Kalau misalnya dicari pakai nomor akun bakal beda nggak hasilnya? sebenarnya sama aja ya. Ini udah dicoba juga nih di sheet yang sebelah sini. Mana ya? Ini punya aku ya, nih. Ini udah dicari di sini. Ini berdasarkan saldo ya, berdasarkan saldo dari auditan sama versi auditor. Ini kita pakai jurnal ya. Jurnal, ini versi auditan, ini versi auditor. Versi auditor ini dari sini juga sih sebenarnya. Nih, versi auditor dari sini, pivot table dari sini. Nah, kalau versi auditan, ini yang ada udah dari sini. Ini versi auditan. Emang dari laporan keuangannya dia. Nah, dari situ kita cek. Ini agio saham di kredit. Ini udah sesuai ya. Nah, kita buat cek akun nih. Cek akun antara versi auditan sama versi auditor. Terus dikebawain aja. Ternyata ada beberapa akun yang nggak sesuai. Sebenarnya akun ini nggak masalah sih. Dari akun ini ya, ini nggak masalah. Cuma nih kita cek apa aja sih akun yang nggak sesuai antara auditan sama auditor. Nah, ternyata ada beberapa akun yang nggak sesuai. Di auditan itu ada beban bunga atau apa nih, bunga dan biaya bank, di auditor nggak ada. Ini juga ada laba rugi lainnya, di auditor nggak ada. Terus di auditan ada laba rugi selisih kurs, di auditor nggak ada. Terus ada NA nih di auditor, tapi di auditan nggak ada, kayak gitu. Ini dari segi cek akunnya. Terus cek debit kredit. Cek debit kredit di sini ada beberapa yang berbeda. Contohnya di sini dari cek debit ya. Nah, ini cek debit. Cek debit di sini gedung selisih 100.000. Oke. Kas kecilnya selisih 100.000. Ya, kas kecil selisih 100.000. Ini kan dari auditannya nih. Ini di auditornya 629, tapi auditannya 529. Kita dari sini si auditor ternyata lebih dari auditannya itu kurang catat. Makanya kita tadi munculin kas kecil di debit sebesar 50.000 kayak gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan kas kecil lah. Dari kas kecil emang buktinya kuat gitu. Karena dari segi pencatatannya salah kan tadi di sini. Nah ini nih. Dia ada salah catat. Tapi yang nomor 2 ini nih buktinya nggak terlalu kuat gitu. Ada bukti yang kuat di sini. Terus dari peralatan ini ada selisih 100.000. Terus dari segi cek kredit, ini cek kredit ya. Cek kredit. Nah, ternyata yang berbeda itu di sini Bank BNI cabang Jakarta Pusat. Ini ada yang berbeda nih dari kreditnya. Begitu. Itu sih paling. Sebenarnya belum nemu lagi bukti yang kuat kayak gimana yang buat jurnal usuran koreksi saldo awal. Kayak gitu sih, Tas. Ya, kan berarti kayak yang barusan kamu kasih lihat ada selisih-selisih itu itu tuh kita butuh bikin jurnalnya lagi nggak? Nggak perlu sih sebenarnya. Soalnya udah dicek jurnal apa tuh namanya, kita tadi udah ngecek kan apa tuh namanya dari debit kreditnya udah benar gitu. Terus dari jurnalnya udah sesuai semua kan, kecuali yang tadi apa sih?
transaksi pembentukan kas kecil ya di sini. Mana sih tadi teh? Nah, ini aja sih. Nah, ini aja. Pembentukan kas kecil aja. Terus yang lain sisa-sisanya itu udah sesuai semua kayak gitu. Belum nemu lagi bukti yang kuat. Oke, Jis. Berarti yang selisih antara perhitungan kita sama penghitungan klien itu gak usah di Masa jurnal lagi karena kita cuma memperbaiki jurnal dia aja gitu ya. itu aja sih paling tas. Thank you, Jis. Oke. Ini nomor 1 jurnal dari jurnal umumnya si auditan salah ini aja ya. Terus yang nomor 2 ini bebas ya, tergantung teman-teman mau buat asumsi kayak gimana. Tapi yang paling kuat itu bukti yang pertama ini nih. Transaksi yang pertama. Yang kedua kurang tahu, bebas sih. Ekspresi aja. Oke. Kita default lagi. Ini ya. Nah, selisih antara auditan sama auditor yang di sini 100.000, terus akun-akun yang ada selisih di sini nggak ada bukti yang kuat juga ya. Bukan nggak ada yang bukti sih. Belum nemu bukti yang kuat dari mana selisihnya kayak gitu. Mungkin bisa dicari-cari, tapi aku sendiri belum nemuin gitu. Oke, mungkin bisa dicari aja nanti ya. Nah, ini kita hilangin false. Nah, dari sini kita buat jurnal yang di sini kita pindahin ya. Dan dari sini kita pindahin ke jurnal tahun 2005. Ini kita ini lagi. Yang mana sih? Ini ya. Clear. Terus kita pindahin ke sini. Ini kita buat ini. Nah. Oke, kita pindahin jurnal dari sini ke jurnal tahun 2005. Aduh. Ini kita hilangin. Terus kita tambahin lagi satu lagi. Ini ya. Nah, ini kita pindahin ke tahun 2005. Tarik aja deh. Udah sesuai. Lalu 001. Nah, ini ya. Kok begini? Oke. Ini sampai 40. 47, 40. Nah, ini kita tarik ke sebelah. Nah, ternyata udah sesuai. Kalau udah sesuai, kita buat neraca percobaan bagi auditor. Kita buat di sini insert tinggal sini sampai sini. Buat di sheet baru aja ya. Di sini udah akun, jurnal, debit, kredit. Ini kita ganti dulu jadi sum ya. Sum X akun transit. Tangan kita hilangin. Sum. Ini kan kayak gini ya, enggak. Kalau misalkan kita mau pindah ini 1101 ini ke sini, tinggal ke desain, terus report layout, di sini show in tabular form. Tahu ini setelah kita hilangin. Nah, ini kita ini. Nah, udah. Ini versi auditor.
Ini versi auditor. Versi auditor. Ya, ini kuning. Nah, di sini kita buat versi auditan. Ya udah tinggal copy aja kan. Versi auditan. Semuanya kita copy. Copy ke sheet ini. Versi auditan berarti di sini. Oke. Ini paste value aja. Ini paste value. Terus ini kita ganti dari sini biar lebih enak dipandang. Nah, ini. Oke. Terus di sini versi auditan. Versi auditan. Nah, ini kita tambahin ini. Ini juga. Terus di sini saldo debit. Saldo debit, ini saldo kredit. Ya. Nah, biar gampang pakai if aja di sini. If ketika debit lebih dari kredit, berarti di sini ini ngurangin. Ketika salah dia tidak salah, 0 aja deh, 0. Ditarik ke bawah. Kita formatin. Saldo kreditnya, if ini kredit lebih dari debit, berarti kalau benar kredit dikurangi dengan debit. Kalau salah berarti 0 aja. Ini kita tarik ke bawah. F, kita ganti ini saldonya. Nah, oke. Dari sini berarti udah kelar ya. Di sini udah kelar. Sum dari sini kita sum. Sum ini ke bawah. Ini kita tarik juga. Nah ini. Oke. Ini versi auditor. Nah, ini versi auditor. Saldo akhirnya sebesar 31731. Debit, kreditnya 31731. Nah, kita lihat versi auditan. Saldo akhirnya berapa di sini? Versi auditan. Debit 31731, kreditnya 31731. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya berarti auditan atau auditi itu ada salah catat karena mencatat akun yang tidak ada di COA kayak gitu. Tapi saldo akhirnya itu akan sesuai kayak gitu sih kesimpulannya. Ini ya, ini versi auditor, ini versi auditan, sama kan hasilnya kayak gitu. Tapi di mutasinya berbeda, nggak masalah mutasinya berbeda. Nah, sampai sini ada mau ditanyain nggak? Ini nomor 3 dan 4. 3 dan 4. Nomor 1, 2 kita pindah ke sini. Ini cek akun. Cek akun. Oke. Ini 1, 2, ini 3, 4. Nomor 5-nya yang tadi ya, nomor 5 itu kesimpulan. Saldo akhirnya sama, tapi si auditan itu ada salah catat yang tidak ada salah catat akun yang tidak ada di COA kayak gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau ada yang kecepatan? Ya, ya. Ulangin itu dong, yang jurnal penyesuaiannya yang kedua itu loh. Yang mana? Ngerti. Ini. Iya. Itu. Ini sebenarnya tergantung judgement masing-masing ya. Kalau asumsi ke sendiri sih, di sini kan jurnal salahnya si auditan itu Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan pada NA kan, atau ini nggak ada akunnya nih di COA atas transaksi pembentukan kas kecil. Nah, jurnal seharusnya kas kecil pada Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan sebesar 50.000. Nah, berarti step yang pertama kita hapus dulu nih NA-nya kan. NA-nya di debit 50.000. Oke.
Terus kita mau munculin kas kecil nih. Di sini kan. Kas kecil awalnya belum ada kan di sini di catatannya. Di jurnal salah. Kita munculin kas kecil 50.000. Terus kita hilangin dulu nih Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan 50.000. Hilang kan, saling hapus kan. Nah, sisa 50.000. Berarti Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan di sini 50.000 ngurangin. Nah, biar menyeimbangkan 50.000 yang hilang ini, asumsinya ya udah ini masukin ke jurnal awal gitu atau saldo awalnya kayak gitu. Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan sebesar 50.000 kayak gitu sih. Oke. Gimana? Gimana Ras? Ya, paham kok. Kayak gitu. Ini tergantung judgement masing-masing kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Jadi paling gampang kayak gitu ya stepnya. Kita uji cut off dulu, habis uji cut off, uji akun, habis itu uji debit kredit itu apa tuh namanya semua number, terus dilihat juga uji akurasinya, uji akurasi di sama aja langsung debit sama kreditnya, dia kira-kira balance gak kayak gitu. Terus habis itu tracing lagi kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kelewat? Boleh langsung tanyain aja ya kalau ada yang kelewat. Oke. Apa nih? Ada chat? Oh, benar. Ada yang mau tanya lagi? Beres gini aja sih. Ini kan soal yang pertama temukan kesalahan catatan dan buat listnya, terus jurnal adjustment ini 1 nama 2, di jurnal salah, di jurnal seharusnya, ini tergantung ya. Ini sebenarnya nggak perlu sih jurnal seharusnya. Tapi biar connect aja itu. Ini dari mana sih sebenarnya jurnal usulan koreksinya kayak gitu. Makanya dibuat jurnal usulan koreksi. Jurnal seharusnya. Terus baru jurnal usulan koreksi kayak gitu. Ini nomor 1, nomor 2 udah, terus nomor 3 ini ya tadi. Nomor 3 dan 4 ini. Ini nomor 3 dan 4. Terus nomor 5 ya tadi kesimpulannya. Secara sederhana kayak gitu ya. Atau kalau misalkan mau dikembangin lagi ya bebas kayak gitu. Nih ya, ternyata sama nih. Kebetulan apa kurang tahu dah. Mungkin kebetulan aja kali. Saldo akhirnya sama. Ada yang mau tanya lagi? Bat, mau nanya nggak? Gimana? Ayo, Ben tanya. Halo, Babat. Ini kalau mau lihat soal UAS tahun lalu, UAS lagi. UTS tahun lalu, mumet ya. Lumayan sih, bukan mumet. Nih ya, contoh UAS tahun lalu. Bukan UAS tahun lalu. Ini mana ya? Oh, ini. Ini ada apa itu namanya? Contoh soal yang ada di Kopi ya. Kopi itu soal bahas. Nah, ini datanya banyak banget. Ya misalkan di sini kan. Sini uji kesalahan periode atau uji cut off. Di sini kesalahan periode maksudnya jadi sebenarnya itu kita mau mencatat transaksi tahun 2014 saja gitu. Nah, ada nggak sih transaksi yang di luar dari tahun 2014? Ya caranya kayak tadi kan. Kita pakai ini filter gitu. Paling gampang pakai ini ya. Tinggal ini klik. Nah, di sini kelihatan kan. Dan 2015 ada yang angka 2 doang nih ternyata di sini. Ada yang 2014 di sini. Di sini juga nih. Paling gampang ya itu. Ini kita hilangin 2000. Di sini kan mau mencatat 2014 aja kan. Hilangin 2014 ini. Nah, ini yang salah. Nah, ini yang kita copy kayak gitu. Copy terus
buat di sheet yang pertama kayak gini. Itu soal nomor 1 selesai. Terus penggunaan tarif biaya masuk yang kedua. Ini agak mumet juga ya sebenarnya. Ini tabel referensinya. Gitu ya. Soal TABK UTS itu yang UTS lalu tuh banyak banget sih, lumayan, Mak. Mumet juga. Jadi fungsi yang paling penting tuh ini ya, fungsi yang paling penting. Mana ya? Ini ya, fungsi yang paling penting buat uji validasi data. Satu, VLOOKUP. Ini penting. Ini deh, mana sih? Di sini. Nah, ini sebenarnya ada di video intensif ya. Ini video intensif. Angkatan enak banget nih jelasinnya. Nah ini. Ya. Ini cek digit, nanti bisa dicek aja ya. Con A, con A, con blank, is number, limit check, range check, ini ya. Ini bakal bisa dicek. Ini error management juga. Ntar bisa dicek. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya udah clear ya. Aman semua nih berarti nih. Babat, tanya, Bat. Apa sih? Tanya. Katanya kau mau tanya. Ini Apa? TABK. Jadi UTS TABK jadi ada 7 bagian. Dalam 7 bagian ini tuh ada soal-soal lagi gitu. Ya lumayan lah. Banyak banget. Paling banyak sih ini soalnya. Oke. Kayak kalau nggak ada yang tanyain, udah aman nih berarti. Insya Allah. Oke,